Bapak Ibu, sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Ya, Ica. Udah kelihatan, Bu Ica. Oke, kita masuk ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai keluarga dan pelayanan kesehatan keluarga, apa-apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi pasien dan keluarga. Nah, sekarang kita belajar mengenai IPE itu apa? IPE Interprofessional Education atau pendidikan antar profesi. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan interprofesi itu apa? Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi tenaga kesehatan itu apa, catfish sendiri apa, ya terutama dengan catfish, kemudian latar belakang kenapa kok ada IPE, kemudian pengertian pendidikan antar profesi, manfaat, tujuan, prinsip, dan kompetensi inti pendidikan antar profesi. Nah, tenaga kesehatan terutama rumpun keterapian fisik, apa itu? Tenaga kesehatan adalah tenaga profesional yang punya tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Jadi tidak asal-asalan, tapi memang profesional dan punya tingkat keahlian. Nah, tenaga kesehatan itu dikelompokkan dalam berbagai rumpun, ya. Kalau tenaga medis itu cuma ada dua, Bapak Ibu. Yang satu adalah dokter, yang kedua adalah dokter gigi. Selain itu adalah nakes. Kemudian nakes ada banyak sekali di situ, psikolog klinis, keperawatan, kebidanan, kemudian teknologi bank darah, optometris, kesehatan masyarakat, gizi, kesling, dan lain sebagainya. Nah, akupuntur terapis masuk di mana? Akupuntur terapis itu masuk di rumpun keterapian fisik. Maka kita disebut sebagai akupuntur medik, ya. Karena kita masuk di rumpun keterapian fisik. Berada sama dengan nakes yang lain. Ada okupasi terapi, ada terapi wicara, dan ada fisioterapi. Nah, bat itu masuk juga di nakes, tenaga kesehatan tradisional atau kastrat. Tapi dia tidak di bawah naungan rumpun keterapian fisik. Nah, sekarang latar belakang pendidikan interprofesi. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan akan lebih efektif dan efisien apabila diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi antar profesi interprofesional kolaboratif praktis. Ini loh kenapa kita harus mempelajari IPE. Karena sudah ada hasil penelitian bahwa pasien yang ditangani dengan interprofesional kolaboratif praktis hasilnya itu lebih efektif dan efisien untuk kesembuhannya. Nah, kolaborasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan dapat diwujudkan apabila nakes yang terlibat itu sudah terlatih dalam praktik kolaboratif. Lah, praktik kolaboratifnya bagaimana supaya dia bisa terlatih? Ya karena sudah ada pembiasaan sejak masih dalam proses pendidikan.
Sehingga WHO menegaskan pembangunan sistem kesehatan nasional dan penyediaan SDM kesehatan didukung dengan sistem pendidikan yang melibatkan seluruh profesi terkait di tiap negara. Nah, sekarang apa toh IPE itu? Nah, berdasarkan WHO 2010, IPE adalah proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih jenis profesi. Pendidikan interprofesi bisa terjadi apabila beberapa mahasiswa dari berbagai profesi belajar tentang profesi lain, belajar bersama satu sama lain, menciptakan kolaborasi efektif, pada akhirnya meningkatkan outcome kesehatan yang diinginkan. Inilah kenapa tadi saya sampaikan bahwa idealnya IPE itu bisa dipelajari dan diambil nilainya ketika Anda melakukan KKN atau berkolaborasi dengan nakes yang lain. Namun pada pendidikan tinggi monoprodi hal ini belum bisa dilakukan sehingga memang penilaiannya diganti dengan hasil dari Kompre tulis serta ketika Anda nanti selesai melakukan PKL. Begitu. Nah, seperti apa IPE itu terlihat gitu ya? IPE itu adalah an educational approach, require interaction. Something must be exchanged that change how they perceive themselves and others, and change itu must positively affect clinical practice, ya. Jadi IPE itu harus terlihatnya tuh harus seperti itu. Apa yang terjadi pada IPE itu ya harus seperti itu. Harus ada perubahan yang positif. Harus ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Antara nakes satu dengan nakes yang lainnya. Harus berdasarkan pada pendidikan. Ya. Nah, di sini ada beberapa terminologi atau asal katanya yang mungkin mirip-mirip dengan IPE. Occasion ketika profesional atau student itu belajar bersama, tapi hanya satu profesi aja. Kalau multi profesional itu occasion ketika dua atau lebih profesional adults belajar bersama tapi secara paralel. Secara paralel itu apa? Minim interaksi. Contohnya, Anda ikut seminar, Anda ikut webinar, Anda ikut pelatihan. Ada satu narasumber di depan, tapi Anda minim interaksi dengan narasumber tersebut. Cuman bisa tanya 15 menit, itu pun dibagi-bagi sama peserta yang lainnya tanyanya. Minim interaksi. Tapi ketika Anda ikut seminar itu, Anda bersama ketemu dengan nakes-nakes yang lain. Misalnya Anda ketemu dengan fisioterapi, dokter, mahasiswa, sesama mahasiswa, atau praktisi yang senior. Nah, tapi pembelajarannya paralel. Jadi minim interaksi. Sementara kalau interprofesional itu adalah occasion ketika dua atau lebih profesional ya belajar bersama, belajar dari, belajar dengan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Contohnya, yang tadi misalnya Bu Wardah sampaikan, mau PKL di rumah sakit. Di rumah sakit itu kita nggak hanya ketemu dengan dokter, ada perawat, ada bidan, ada fisioterapi, ada sesama mahasiswa, ada nakes-nakes yang lainnya, banyak. Apakah mereka bekerja satu-satu? Enggak, mereka bekerja bersama untuk apa? Untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas dari pelayanan kesehatan.
Nah, itu yang kita sebut sebagai interprofesional. Mereka sudah profesi semua, tapi mereka saling belajar, saling membutuhkan untuk improve collaboration and kualitas pelayanan. Kemudian, transprofesional adalah occasion ketika praktek ya professional boundaries have been crossed or merged. Ya, jadi prakteknya itu tergabung atau eh, menyilang. Contohnya, bidan dan kedokteran obgyn. Sama-sama ngurusi bayi. Sorry, sama-sama ngurusi ibu hamil. Dokter anak dengan bidan sama-sama ngurusi anak. Ya, mereka profesi yang berbeda. Dokter SPKFR ya, keterapian fisik dan rehabilitasi dengan fisioterapi. Pasiennya ya sama. Dokter SPAK dengan akupuntur terapis ataupun batra, ya pasiennya sama. Sedikit-sedikit tuh ada cross atau merge profesionalnya gitu. Ya. Nah, ini ya. Kalau multi profesional gambarannya kayak gini. Jadi paralel aja satu sebagai narasumber yang lainnya mendengarkan minim interaksi. Sementara interprofesional gambarannya seperti ini. Semuanya saling terikat. Oke, sekarang tujuan dari pendidikan interprofesi itu apa? Yang pertama, bekerja meningkatkan kualitas pelayanan, fokus kebutuhan pasien dan keluarga. Nah, balik lagi tuh ke keluarga tuh. Yang ketiga, melibatkan pasien dan keluarga, mempromosikan kolaborasi interprofesi, mendorong profesi nakes belajar dengan dari tentang satu sama lain, meningkatkan praktek masing-masing profesi, menghormati integritas dan kontribusi masing-masing profesi. Ingat, kata kuncinya di sini adalah IPE tidak pernah mengancam identitas dan wilayah profesi yang lain. Justru IPE itu menginginkan bahwa tiap-tiap profesi bisa belajar dengan, dari, tentang, dan saling menghormati antar profesi. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat kepuasan secara profesional. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tidak sebelumnya, sebelum kita lanjut di manfaat pendidikan interprofesi?
Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu Ica, berarti kalau PKL-nya di eh, klinik Batra gitu bisa ya? Bisa. Nggak harus yang klinik akupunktur saja gitu ya? Mm-mm. Bisa, boleh. Kalau misalnya di klinik mandiri, Hmm. tapi dia itu katanya nggak banyak untuk akupunkturnya nggak banyak karena saya waktu ke sana pun eh bau ini apa kayak minyak-minyak gosok gitu kayaknya lebih ke masasnya itu mungkin Hmm. itu boleh. Tapi di pelangnya dia itu akupunktur gitu sih. Tapi kayaknya dia macam-macam. Kalau saya ya, boleh. Karena nggak semua pasien itu mau diakupuntur memang Bu Wanda. Jadi ya boleh-boleh saja. Toh masas itu kan juga akupressure sebenarnya ilmunya. Iya, fisioterapi Mm-mm. juga. Mm-mm. Masuk dalam ranah cabang terapinya akupuntur. Jadi kalau saya boleh-boleh saja gitu. Bu Wardah dapat gimana? Oh, kayaknya ini saya mempersiapkan di rumah sendiri nih. Kemarin Hmm. di, dari Bu Sunti kan beberapa dari kita yang belum belum dapat ya kan teman-teman juga yang terutama yang luar pulau juga kan susah kemarin kan katanya gitu kan. Nah, Mhm. saya juga gitu. Kalau saya kasusnya seperti tadi itu. Akhirnya kan Mhm. kan Bu Sunti bilang bisa di rumah bikin klinik. Waktu itu ya mumpung ada waktu dipersiapkan gitu. Nah, ini saya mempersiapkan tempatnya ini. Kan katanya harus ada kamar mandi juga ya untuk Mhm. pasien ini. Lagi dodol-dodol ini tukang lagi bikin kamar mandi di depan. Berarti lagi ini ya renovasi ya Bu Wardah Iya, ya. iya. Cuman saya mikirnya kan kepingin belajar dari tempat lain juga gitu. Oke, oke. Cuman nanti Boleh. khawatirnya kendalanya kan saya juga kerja Bu ya. Nanti Hmm. kalau misalnya kayak di instansi juga khawatirnya itu nanti mereka punya aturan yang Jadwal harus kerja. full gitu apa kayak gitu. Kira-kira Mm-mm. gimana itu Bu Ja? Tergantung instansinya memang kalau Bu Wardah kalau mau ikut instansi ya memang harus ikut apa ikut aturannya. Mau dia sistemnya shift atau jam berapa sampai jam berapa kan memang harus begitu. Itulah kenapa MOU itu sifatnya mengikat tadi Bu Wardah. Ya nggak bisa ini ya, nggak bisa dinego gitu. Nggak bisa kalau instansi misalnya, Bu saya bisanya cuma Sabtu Minggu aja atau bisanya saya setelah jam 2 siang nggak bisa karena kan mereka juga punya jam operasional sendiri kan. Memang kalau mau lebih fleksibel ya di tempat praktek mandiri itu pun juga tergantung ownernya masing-masing. Iya, kemarin ada yang nggak bersedia juga karena dia pagi dinas ya, kebetulan juga PNS. Mm-mm. Terus sore sampai malam gitu. Katanya masih kurang efektif dan nggak bersedia gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bisa, bisa, bisa. Dulu juga saya pernah PKL itu saya masuknya malah dari sore ke malam karena pagi memang beliaunya masih bekerja di puskesmas, jadi saya PKL-nya sore ke malam. Dulu saya PKL yang seperti itu di Kediri. Ya tergantung ownernya gitu. Tapi ada juga yang tidak memperbolehkan dengan alasan karena sudah penuh mahasiswa yang masuk di kloter sekarang itu yang PKL sudah ada 6 mahasiswa. Kalau ketambahan dari kita nanti jadi berapa dan sebagainya. Terlalu banyak anak yang PKL itu juga tidak efektif juga dalam satu lahan praktek gitu. Jadi balik lagi tergantung institusi atau apa namanya owner masing-masing gitu. Wica izin bertanya, Monggo. apakah kita dalam PKL atau di tempat PKL yang akan kita tuju itu ditargetkan berapa pasien harus
berapa pasien gitu nggak Bu Ica? Baik dari Enggak, kita atau eh, tempat yang kita praktekkan. enggak ada target. Enggak ada target. Yang penting sebisa mungkin ya. Kalau saya sih pengennya sebisa mungkin tuh pasiennya beragam. Jadi bisa ada tuker informasi dan edukasi gitu loh. Jadi jangan pasiennya 20, 30, tapi ternyata pasiennya nyeri semua. Gitu. Jadi kalau sebisa mungkin lebih ke beragamnya, bukan ke jumlah banyaknya gitu ya. Mohon maaf Bu Ica, mau nanya lagi. Saya Mm-mm. kan ini kan baru PKL ini Bu Ica. Mm-mm. Hal yang perlu yang dipersiapkan baik secara surat menyurat atau laporan atau apapun itu apa aja ya Bu Ica? Mohon dispilkan Bu Ica. Oke, lah Pak Eko prakteknya di mana ini PKL-nya? Saya rencana mau ke Kudus dengan Via Koba, Bu. Ke Pak Yudi? Ke Pak Tres. Oh, oke. Semester 2 ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu Ica. Oke. Kalau untuk surat menyurat dan lain sebagainya, kayaknya nanti akan ada pembekalan lagi. Benar tadi Bu Wanda mengingatkan, Bu, belum ada pembekalan ya. Iya, coba nanti saya ingatkan ke Prodi ya. Tapi kalau untuk proses laporannya, sepertinya nggak susah-susah. Ya kayak laporan PKL pada umumnya. Pasiennya yang penting tuh beraneka lah kalau saya ya Pak Eko ya. Nah, nanti saya ingatkan ke Prodia untuk pembekalannya mau bagaimana dan kapan ya, terutama kapannya itu ya karena Senin udah berangkat ya. Berarti ini Pak Eko sudah ke Kudus atau gimana? Belum Bu Ica, ini masih ini eh, koordinasi ini apakah harus mempersiapkan surat menyuratnya dulu atau bagaimana nih? Lagi Hmm, japri-japri ya. Makanya sambil tanya-tanya Bu Ica ini apa yang boleh dispilkan, apa yang perlu kita persiapkan agar kita ke sana juga nggak bingung mau ngapain. oke. Aduh. Yang penting mantep Pak Eko. Yang penting mantep dulu berangkat ke sana ya. Berapa lama tuh PKL-nya kalau yang semester ini? Kemarin saya WA Bu Sunti katanya 1 minggu. Mau diambil seminggu sekali atau 2 kali atau langsung 1 minggu gitu Bu Sunti mengarahkan begitu Bu Ica. Terus kalau Pak Eko mau ambil seminggu sekalian di Kudus? Iya, seminggu sekalian biar pasien di rumah juga nanti biar cepat tertangani juga. Ya, Kelamaan ambil bingung. sekalian. Apa transportnya Iya, juga tuh ya Gunung Kidul. iya, terus. Gunung Kidul Kudus tuh ya lumayan jauh ya. Iya. Heeh, nanti coba saya ingatkan ya pengarahan PKL kapan ya setelah ini nanti saya ngajar. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Lah manfaat IPE itu apa? Bagi mahasiswa, belajar berkomunikasi interprofesi. Paham dan menghargai peran profesi kesehatan yang lain, belajar peran dan fungsi overlapping antar profesi. Bagi institusi pendidikan meningkatkan kerjasama antar prodi, meningkatkan efisiensi penggunaan resources di institusi. Bagi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan keselamatan dan outcome kesehatan pasien. Bagi profesi, nakes meningkatkan moral profesi, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah profesi yang lain, meningkatkan kepuasan kerja, serta meningkatkan kecintaan terhadap profesinya masing-masing dan menurunkan hambatan dalam berkomunikasi dengan profesi yang lain. Lagi-lagi apa di sini yang dibahas? Komunikasi antar profesi. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan profesi yang lainnya? Supaya apa? Supaya profesi kita juga bisa diterima oleh profesi yang lain. Kan gitu ya. Dan supaya kita tidak eh, merendahkan atau melihat sebelah mata profesi yang lainnya. Kita punya moral, kita punya dukungan
untuk profesi kita, tapi kita juga tidak mengkerdilkan profesi yang lainnya, saling menghormati. Itu kan eh, harapan ya atau manfaat kenapa kita harus belajar IPE. Nah, ada beberapa kompetensi inti dalam pelajaran IPE ini. Kompetensi IPE yang pertama adalah kompetensi dasar, kompetensi masing-masing profesi, dan kompetensi antar profesi. Itulah kenapa dalam kolegium tenaga kesehatan, apapun itu, mau itu kolegium kedokteran, mau itu kolegium akupuntur terapis, mau itu kolegium apapun itu, ya, pasti sedang menyusun dan diwajibkan menyusun yang namanya standar kompetensi, standar profesi. Untuk apa? Untuk sebagai dasar acuan dari masing-masing profesi ini untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi kalau yang overlapping bagaimana dicari jalan tengahnya dan lain sebagainya. Karena kompetensi itu penting untuk IPE ini. Kita bisa belajar kompetensi yang lainnya, memahami kompetensi yang lainnya tanpa kita istilahnya apa ya, nyenggol lah, kita nyenggol profesi yang lainnya. Nah, kalau kompetensi dasar dari IP itu apa? Yang pertama, menggunakan teknologi informasi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengupload testimoni pasiennya, matanya nggak diblur, mulutnya nggak diblur, wajahnya terpampang nyata. Waduh, itu etikanya sangat kurang ya. Kecuali memang sudah mendapatkan eh, ACC istilahnya dari pasien. Tapi ingat Bapak Ibu, ACC dari pasien itu tidak cukup. Satu keluarga biasanya harus tahu, karena kadang-kadang saya dulu pernah baca ada salah satu kasus itu orang tuanya diposting, anaknya nggak terima, dituntut bisa. Nah, jadi Bapak Ibu wajib menggunakan teknologi informasi dengan sebijak mungkin ya. Kemudian memberikan pelayanan yang fokus pada klien, pada keluarga klien, melakukan praktek profesi berdasarkan bukti ilmiah dan hasil penelitian. Itulah kenapa saat ini Bapak Ibu juga sedang menyusun tugas akhir ya, meneliti, lakukan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan kualitas pelayanan. Nah, kompetensi inti profesi ada apa aja? Yang pertama adalah kompetensi antar profesi atau kolaboratif, merupakan kompetensi yang penting dimiliki oleh semua tenaga kesehatan. Jadi IPE itu tidak hanya diajarkan di akupuntur terapi saja Bapak Ibu, tapi IPE itu juga diajarkan di semua profesi. Yang kedua, kompetensi inti kolaborasi antar profesi diperlukan sebagai landasan dalam membuat kurikulum pada berbagai pendidikan profesi yang terlibat untuk menentukan strategi pembelajaran dan evaluasi yang akan dilakukan. Nah, ada 4 domain inti dalam kompetensi antar profesi. Yang pertama adalah nilai etik interprofesi. Nilai etik interprofesi itu secara singkat bisa saya jelaskan bahwa Anda sudah belajar etika profesi di semester awal bersama dengan Bu Ivon. Ya, dalam profesi itu semuanya ada etika profesinya. Akupuntur boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa. Sebagai tenaga kesehatan boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa. Itu sudah tertuang di sana dan itu sama. Kemudian peran atau tanggung jawab antar profesi. Kemudian komunikasi inter profesi. Ingat komunikasi interprofesi. Komunikasi tidak hanya berbicara, tapi juga harus mau mendengar. Komunikasi itu tidak hanya kita berbicara dengan bahasa kita, tapi kita juga harus belajar berbicara menggunakan bahasa general atau bahasa nakes yang lain. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan, untuk menyamakan persepsi antara Chinese medicine dengan mereka punya. Yang terakhir adalah kerjasama tim antar profesi. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita ke materi terakhir?
Ica. Oke, kita lanjutkan ya. Ini materi terakhir kita hari ini. Besok dilanjutkan materinya Pak Capri ya. Ini adalah salah satu domain untuk mata kuliah IPE, yaitu kerjasama antar profesi. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu sekalian. Dari gambar ini, apa kira-kira interpretasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Salah satu, salah dua, salah tiga, boleh berpendapat. Izin ya Bu Ica. Monggo, monggo. Kerja sama tim ya Bu ya. Kalau ngelihat gambar apa berbagai keahlian yang berbeda sepertinya kalau ngelihat dari apa baju-baju yang dipakainya gitu. Oke, dari bajunya berbeda-beda. Ada lagi? Saling percaya. Ada lagi? Izin baca nakes yang berbeda harus bekerja sama untuk hasil yang lebih baik. Oke, nakes dari berbagai disiplin ilmu berbeda bekerja sama untuk hasil lebih baik. Ada lagi? Oke, ini Bu Solbiah nulis di room chat. Saling percaya antar fungsinya sebagai dokter, boleh. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu pendapatnya tadi dari interpretasi yang sudah disampaikan terhadap gambar yang sudah saya tampilkan ini. Yes, kerjasama antar profesi, Bapak Ibu bisa lihat di sini Bapak Ibu dengan berbagai macam seragam, bahkan stetoskopnya saja bentuknya berbeda-beda kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Sama-sama berkalungkan stetoskop tapi berbeda-beda bentuknya. Ada juga yang sama-sama pakai jas putih tapi berbeda juga atributnya. Ada yang sama-sama pakai baju biru tapi juga berbeda atributnya, ya. Berarti apa? Disiplin ilmunya pasti berbeda ini. Bisa juga semuanya dokter, bisa juga bukan juga. Psikologi klinis misalnya, atau dokter gigi misalnya. Dokter gigi nggak perlu bawa stetoskop ya. Kemudian juga mungkin ada hipnoterapis di sini. Mungkin juga ada profesi yang lainnya misalnya administrasi kesehatan dan lain sebagainya. Oh, bisa saja ya. Nah, yang mana dari seragamnya berbeda, atributnya berbeda, pasti profesinya juga berbeda. Nah, tapi ada kesamaan yang mau mereka sampaikan di sini. Apapun profesi mereka, ya, tujuannya itu sama untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien, bagi klien, bagi keluarga pasien. Ya, mereka saling bekerja sama. Ya. Nah, kerjasama antar profesi itu punya jargon, Bapak Ibu. Yang pertama adalah learning together to work together and for better
health. Jadi mereka belajar bersama, kerjanya juga bareng-bareng. Untuk apa? Untuk kesehatan yang lebih baik. Karena tadi sudah disampaikan melalui penelitian yang sudah dilakukan di WHO bahwasannya ada yang namanya hasil lebih efektif dan efisien tercapai ketika kita melakukan interprofesional kolaboratif praktis ternyata. Nah, itulah kenapa IPE itu harus diajarkan termasuk kerjasama antar profesi. Nah, sekarang kita ke pengertian kerjasama antar profesi. Konsep kerjasama antar profesi memiliki beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian. Yang pertama, interprofesional kolaborasi jenis pekerjaan. Interprofesional melibatkan nakes, melibatkan profesi yang berbeda. Itu bisa nakes, bisa namet, ya, bisa tenaga kesehatan, bisa tenaga medis. Profesinya berbeda, secara teratur berkumpul untuk menyelesaikan masalah atau memberikan layanan kesehatan yang optimal. Kemudian, interprofesional kerja tim adalah jenis pekerjaan yang melibatkan kesehatan dan atau sosial yang berbeda, yang berbagi identitas tim dan bekerja sama secara erat dan terpadu dan saling tergantung untuk memecahkan masalah dan memberikan layanan. Nah, prinsip dari kerjasama antar profesi adalah suatu kegiatan didasarkan pada sejumlah dimensi pokok agar dapat berjalan dengan baik, dan kerjasama atau teamwork ini akan melibatkan dua atau lebih profesi memiliki kompleksitas yang besar dalam penerapannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar ya yang bertuliskan kerjasama di situ. Ada yang berdiri, ada yang mengamati, ada yang nunjuk-nunjuk mengarahkan, ada yang dorong, ada yang nyusun, ada yang sebagai pondasi dan lain sebagainya. Semuanya ini mereka melakukan tugasnya masing-masing. Mereka punya perannya masing-masing, tapi tujuannya sama. Nah, untuk apa? Untuk bekerja sama dengan tujuan yang sama. Nah, dan mereka punya beberapa dimensi kunci. Dimensi kunci yang pertama adalah menetapkan tujuan tim yang jelas. Jadi namanya kita kerjasama itu harus ada tujuan yang sama juga. Tujuannya harus jelas juga. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya multipersepsi. Untuk mencegah adanya tumpang tindih pemahaman dan tujuan pencapaian. Yang kedua, memiliki ciri dan identitas tim bersama. Kegiatan tim dan performa tim yang ditunjukkan itu merupakan suatu ciri dari tim tersebut dan bukan merupakan ciri suatu profesi. Menunjukkan identitas dari peleburan berbagai profesi. Jadi, ketika kita membicarakan mengenai kerjasama antar profesi, di sini yang ditunjukkan adalah identitas timnya, bukan lagi identitas dari profesi tertentu, karena semuanya itu sudah melebur menjadi dalam satu tim yang sama. Ya. Kemudian, dimensi kunci yang ketiga adalah memiliki komitmen tim bersama. Komitmen yang dibangun adalah hasil kesepakatan kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan kelompok dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab profesi. Dimensi kunci yang keempat adalah peran jelas pada tiap profesi. Melalui kesepakatan dalam kelompok perlu ditetapkan peran dan tugas masing-masing profesi yang jelas dalam kerjasama antar profesi ini. Itulah kenapa kami dari kolegium tuh pasti membuat standar profesi, standar kompetensi, supaya jelas dulu perannya kita dalam profesi itu sebagai apa. Standar
Kompetensi standar profesinya sudah jelas, kurikulum yang diajarkan juga menjadi jelas, maka peran kita nanti bekerja dalam suatu tim ketika kita sudah menjadi profesional itu lebih jelas. Ya, jadi tidak overlapping, kita malah mengerjakan tugas dari administrasi kesehatan misalnya. Kita malah mengerjakan tugas dari eh, tukang masak atau gizi misalnya. Padahal kita tidak belajar gizi yang eh, kompeten gitu. Ya. Kemudian dimensi kunci yang kelima, konsep saling ketergantungan merupakan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan dominan antar profesi. Yang keenam, adanya integrasi di antara anggota tim, ya. Bentuk pelaksanaan kegiatan adalah hasil dari kesepakatan dan peleburan dari peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap profesi dalam menentukan keputusan medis yang diambil dan penata laksanaan yang akan dilakukan. Jadi, pada akhirnya setelah menetapkan tujuan bersama, kita menetapkan kesepakatan. Barulah nanti ketika ada apa-apa keputusan medis yang diambil, itu harus berdasarkan pada tujuan dan kesepakatan di awal untuk melakukan penata laksanaan pada pasien. Nah, ini adalah peran tim dalam lingkup pembelajaran antar profesi dan praktik kolaboratif. Kerjasama tim merupakan faktor penting yang menekan adaptability, produktivitas, dan kreativitas daripada satu individu untuk dapat melakukan kerjasama tim. Nah, ada 3 kompetensi inti dalam melakukan kerjasama tim, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan tentang peran-peran pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan profesi kesehatan lainnya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk merefleksikan pengaruh peran dan sikap profesi lain yang berhubungan dengan mutual trust dan keinginan untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi, eh, balik lagi ke kita paham peran kita dalam pelayanan kesehatan itu apa. Oh, aku butuh terapis itu masuknya rumpun keterapian fisik. Oh, perannya itu adalah A, B, C, D. Paham dulu peran kita apa. Oh, kita harus berkomunikasi efektif dengan profesi kesehatan yang lainnya. Oh, berarti kita harus berkomunikasi yang general pada profesi kesehatan yang lainnya. Oh, kita bisa merefleksikan pengaruh peran kita dan sikap profesi yang lain, ya, berhubungan dengan keinginan saling bekerja bersama sama antara kita dengan profesi yang lainnya. Nah, ini adalah proses tim dalam lingkup pembelajaran antar profesi dan praktik kolaboratif. Nah, ini ya strategi penerapan pengembangan tim. Ya, strategi penerapannya bisa berdasarkan pengembangan tim atau team building pada kerjasama antar profesi. Caranya bagaimana? Oh, macam-macam. Bisa retret atau bisa jalan-jalan atau bisa melakukan rekreasi tertentu. Untuk apa? Untuk mengembangkan tim, mengembangkan kerjasama antar tim. Kemudian yang kedua, prinsip mempercayai dan menghormati trust and respect dalam kerjasama antar profesi. Kita harus respect juga dengan tenaga kesehatan yang lain. Pada dasarnya kan kalau kita ingin dihormati, kita ingin dipercaya kan kita harus mempercayai atau menghormati profesi yang lain terlebih dahulu toh ya. Nah, yang ketiga, berbagai jenis konflik yang timbul dalam kerjasama antar profesi. Kemudian yang keempat, strategi menerapkan manajemen konflik dalam kerjasama antar profesi. Manajemen konflik bisa ditangani dengan apa? Bisa juga competing, ya, berkompetisi, bisa collaborating, kolaborasi, bisa juga compromising,
dikompromikan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa disatukan dan dipisahkan. Kemudian avoiding, ya kalau tidak bisa diapa-apain ya lebih baik menghindar. Dan accommodating, apa yang bisa diakomodasikan antar profesi. Itu adalah beberapa strategi penerapan manajemen konflik dalam kerjasama antar profesi. Nah, strategi yang memfasilitasi kerjasama tim pada pembelajaran antar profesi, yang pertama ada istilahnya ICP atau Integrated Care Pathways untuk penanganan masalah kesehatan dalam kerjasama antar profesi. ICP ini bisa saya simpulkan dan saya sederhanakan sebagai sistem rujukan. Ya, jadi tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan dengan mencegah adanya variasi pelayanan yang tidak perlu. Nah, ini memerlukan yang namanya sistem informasi yang terintegrasi. Contohnya apa? Rekam medis. Ya, kalau rekam medisnya itu sudah dimasukkan dalam sistem informasi yang terintegrasi, misalnya dalam komputer, ya, online, ya, maka akan memudahkan setiap tim kesehatan untuk dapat mengetahui informasi pasien dan rencana pengobatan berdasarkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan rencana apa yang diinginkan di kemudian hari. Sehingga harapannya pasien itu tidak dapat pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak perlu atau bahkan berulang-ulang. Jadi menghindari keborosan ya istilahnya ya, kita efektif efisien. Oke. Nah, makanya itu kita sebutkan sebagai ICP itu adalah sistem rujukan. Kemudian model yang kedua adalah model case management. Model case management dalam penanganan masalah kesehatan dalam kerjasama antar profesi itu dilakukan proses kolaboratif, baik itu assessment, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi, advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif. Melalui apa? Melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga hasilnya itu lebih bermutu dengan biaya yang efektif. Nah, model case management itu kita perlu yang namanya ada case manager untuk melakukan berbagai hal kolaboratif tadi di atas, sehingga kebutuhan pasien serta keluarganya secara komprehensif melalui komunikasi serta sumber daya manusia yang tersedia untuk menghasilkan outcome ini bermutu dengan biaya yang efektif. Jadi apapun masalahnya, si manajer ini akan melakukan proses kolaboratif tadi untuk apa? Untuk piye carane, gimana caranya agar pasien dan keluarganya itu dapat mendapatkan outcome ya atau pelayanan yang tidak hanya bermutu namun juga biayanya efektif. Nah, itu adalah kerjasama antar profesi. Dari materi kita terakhir hari ini, adakah yang mau didiskusikan atau dibahas sebelumnya, Bapak Ibu? Ada? Jadi, bisa saya simpulkan, saya sederhanakan bahwa IPE itu tujuannya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu tidak kaget ketika nanti lulus dari eh, perguruan tinggi, berhadapan dengan kesehatan yang lainnya, itu tetap bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian, IPE itu tujuannya bukan eh, kita terus jadi belajar semua profesi itu tidak, tapi lebih kepada kita menghormati profesi yang lainnya. Ya, jadi eh, bukan terus kita harus jadi merge and tumpang tindih dengan profesi atau kompetensi yang lainnya tidak, tapi lebih kepada
kita menghormati, kita tahu peran kita tahu batasan kita memenuhi etika kita dengan yang lainnya, dengan profesi yang lainnya. Nah, itu bisa Anda pelajari dari sekarang sebelum nanti Anda berhadapan dengan tenaga kesehatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Ya, bagaimana caranya supaya akupuntur ini bisa dikenal oleh tenaga kesehatan yang lainnya juga gitu. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Kalau dalam prakteknya di klinik Bu Ida ya, maksudnya bukan bukan PKL ya, bagaimana? Halo, Halo, ya gimana Bu Wardah? Mohon maaf diulangi nih tadi saya habis ada telepon. ya ini kalau dalam prakteknya di klinik, misalnya klinik kita sendiri atau mungkin kita kalau apa kerja di klinik orang itu Mhm. bagaimana? Maksudnya bukan bukan di PKL ya. Oh, Apakah kita juga harus misalnya eh punya koneksi untuk merujuk pasien kita atau harus mengerti pembacaan data dari dokter atau dari rumah sakit itu misalnya kayak hasil ronsen atau apa itu bagaimana? oke. Pertanyaan yang bagus nih Bu Wardah. Jadi yang pertama, apakah kita perlu punya kerjasama dengan yang lainnya? Kalau punya, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak punya minimal Anda tahu peran Anda dan batasan Anda selama berpraktik sebagai akupuntur terapis itu apa, ya. Terus perlu nggak kita melakukan rujukan? Rujukan itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, baik itu dokter gigi ataupun dokter, ya. Jadi kita tidak bisa merujuk, kita hanya bisa menyarankan. Jadi misalnya, Bu Anda dapat pasien, ternyata sekarang dia masih tinggal di tempatnya Bu Anda, di kamp Bu Anda. Minggu depan dia harus pindah ke Jakarta misalnya. Tapi dia tetap masih membutuhkan akupuntur. Nah, Bu Wardah kontak siapa yang ada di Jakarta yang dekat dengan wilayahnya pasien ini tinggal. Misalnya nanti pasien ini tinggal di daerah Karawang misalnya. Bu Wardah bisa tanyakan atau bisa menyarankan eh, Bapak X, nanti kalau terapi akupuntur di tempatnya Bu Dewi ya misalnya, atau di tempatnya Bu Rosi ya, itu adalah salah satu kenalan saya. Tapi itu bahasanya bukan buadah merujuk ya, tapi menyarankan untuk pasien ini pindah ke tempatnya beliau. Kenapa? Karena ya memang beliau masih harus membutuhkan untuk perawatan akupuntur, namun memang harus sudah pindah rumah kayak gitu misalnya. Kemudian eh kalau untuk keterampilan membaca ronsen dan lain sebagainya, kalau untuk ronsen yang hitam putih itu itu sudah ranahnya radiologi ya. Sudah ranahnya radiologi, entah itu teknologi apa ya, radiologi itu spesialis, ada dokter spesialisnya, ada juga nakesnya soalnya. Tapi sudah di luar ranah kita. Tapi biasanya di radiologi itu akan ada hasil di bawahnya. Jadi bukannya, jadi ada yang hitam, ada juga yang kertas print-printan itu adalah apa ya namanya, hasil simpulan dari gambar yang sudah difoto itu tadi. Nah, biasanya di simpulan itu akan ada dijelaskan beberapa macam hal, misalnya, oh ternyata adanya HNP di eh, spina ke-4 misalnya. Oh, ada di sakrum ke ini misalnya, ke 56 misalnya. Nah, bahasa-bahasa itu memang harus dikuasai oleh kita. Tapi kan itu kan bahasa-bahasa anatomi sederhana ya. Jadi sebaiknya memang kita juga bisa menguasai itu. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien datang ke kita, oh hasilnya apa? Oh misalnya stroke gitu ya. Stroke CT scan.
Oke, stroke dia bawa hasil CT scan. Bu Wardah nggak usah baca tuh yang hasil hitam putihnya tuh nggak usah, tapi baca aja kesannya. Nah, kesan itu biasanya dituliskan dokter, spesialis radiologi atau sama radiolognya gitu ya. Dituliskan di situ ada kesannya. Oh, ternyata CT scan ini dia ada inflamasi ataupun dia ada perdarahan ataupun dia ada sumbatan di daerah misalnya prefrontal keberapa gitu. Tujuannya apa? Kok harus mengerti itulah? Daerah prefrontal itu dari titik akupuntur, dia scalp akupuntur, dia merujuk ke area apa? Nah, nanti yang ditreatment yang mana? Itu kan mempengaruhi kita dalam kita melakukan terapi juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting tidak, toh kita bisa belajar baca ronsen, baca yang apa dulu. Kalau baca yang hitam putihnya tidak terlalu, itu sudah di luar ranahnya kita. Tapi kalau membaca kesan itu sebaiknya kita juga menguasai itu. Gitu ya. Termasuk ya, kita juga harus dalam nah ini ya, dalam IPE kita tadi saya sudah sebutkan Anda harus paham bedanya nakes dengan namet. Anda harus paham nakes Anda ini akupuntur terapis ada di bawah rumpunnya siapa? Oh, keterapian fisik. Nah, kalau Anda sudah paham peran Anda sudah paham peran-peran sedikit banyak peran-peran di bawah ranahnya keterapian fisik, nanti Anda bisa bisa berikan ini loh bukan rujukannya, bisa berikan saran ke pasien misalnya. Oh, Anda kedatangan anak pasien, anak ADHD, sudah umur 7 tahun ngomongnya belum jelas. Anda tahu dong, akupuntur tidak seefektif itu untuk menangani masalah anak ADHD, apalagi sudah sampai 7 tahun dia baru bisa mengucapkan 2 sampai 3 suku kata misalnya. Lalu Anda harus bantu dengan terapi apa? Kalau diteruskan akupuntur saja, kasihan pasiennya, kasihan keluarganya, tidak efektif. Lalu Anda harus apa? Oh, Anda bisa carilah teman Anda yang punya terapi wicara. Jadi pasien ini dikolaborasikan di akupuntur plus di terapi wicara. Karena memang yang bisa menangani pasien gangguan bicara atau mengalami speech delay, keterlambatan bicara, ya terapi bicara. Begitu pula dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan sensori ya, pasien gangguan sensori misal sensorinya terlalu tajam gitu ya. Contohnya adalah anak-anak kecil yang eh, aktif, terlalu aktif, dikit-dikit marah, ngamuk, mukul-mukul gitu ya. Tapi setelah kita periksa, dia tidak ADHD, dia tidak autis. Tapi kenapa kok dia masih sering marah, sering eh, mukul-mukul dan sebagainya? Oh, ternyata dia ada sensitivitas di sensori. Berarti kan anak ini perlu untuk terapi sensori. Apakah akupuntur bisa untuk terapi sensori? Tidak. Tapi akupuntur bisa membantu membuat anak ini lebih tenang, anak ini lebih doyan makan dan lain sebagainya. Bisa. Dalam akupuntur bisa. Nah, lalu Anda bisa itu, oh, anak ini butuh nih kayaknya nih sensorinya agak peka ini. Berarti harus diapakan? Oh, dipanggilkan okupasi terapi misalnya. Nah, okupasi terapi itu sama di bawah ranahnya keterapian fisik. Mereka bisa bantu pasien kita yang punya masalah sensori ini untuk ditangani masalah sensorinya. Misalnya, si anak ini diminta untuk nulis, si anak ini diminta untuk melompat-lompat, diminta untuk belajar memegang hal-hal yang bisa menstimulasi sensorinya, misalnya lompat-lompat jumping jack gitu ya, atau lari di atas pasir. Jadi yang tadinya risih, yang tadinya jijian, sensorinya mulai terlatih, maka berangsur-angsur pasti emosionalnya lebih stabil, kemudian dia jadi tidak picky eater lagi dan lain sebagainya. Jadi eh, setidaknya gitu ya, Anda tahu peran Anda dan peran nakes-nakes yang bisa bantu Anda untuk selesaikan masalah pasien Anda itu bagaimana. Kurang lebih gitu Bu Wardah. Kira-kira bisa diterima tidak? Bisa, Bu. Bisa ya. Habis ini browsing-browsing cari yang terkait. Ah, iya, jadi ada bayangan ya. Maksudnya tuh bukan kita langsung menguasai profesi yang lain, enggak, tapi kita bisa, Ya, hmm, menyarankan. iya betul menyarankan tadi gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Boleh nggak Bu Ica? Pas ke pasien kan kadang kalau pasien saya kan ada yang nyeri pinggang dan lain sebagainya.
Jadi ada yang Hmm? pernah di ronsen gitu kan, karena saya nggak bisa bahasa ronsen, saya Hmm? ke AI saya suruh terjemahin. Boleh. Kadang-kadang AI itu eh Pak Eko tanya sekarang sama tanya besok, Pak Eko tanya pakai Ya, HP-nya Pak Eko, istrinya Pak Eko pakai HP istrinya itu kadang jawabannya beda. Untuk gambaran aja bisa, karena kan kadang-kadang kita kan juga harus agak profesional di depan pasien. Oh iya, acting ya acting. biar kelihatan keren. Ayo, ya, oke oke. Kalau saran saya, foto, bukan ronsennya di foto terus diterjemahkan enggak, tapi Pak Eko baca aja kesannya di situ. Ya, jadi kesannya misalnya apa ya? Sebentar, saya tak tak coba bantu searching ya. Salah satu kesan. Yang udah dokternya paham nilai plusnya. Sebentar ya. Ada nggak ya saya nemu di Google sebentar. Sebentar ya. Saya carikan contohnya dulu. Hmm, sebentar. Share screen saya udah tampak. Udah, Bang. Udah beda. Sudah. Tampak ya. Ini nih contoh nih. Ini saya dapatkan di Facebook di forum forum khusus buat empedu. Jadi hasil pemeriksaan radiologi nih Bapak Ibu biasanya di ini kan ada tulisan hasil pemeriksaan radiologi gitu ya. Sebentar, mana? Lemot-lemot. Nah, di atas kan ada hasil pemeriksaan radiologi. Biasanya di atasnya ini tuh ada tulisan, ada gambar yang hitam putih itu Bapak Ibu. Entah itu ronsen, entah itu USG, entah itu MRI itu kan ada hasilnya di atas tuh biasanya. Yang gambar hitam putih itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu lihat, nggak usah yang hitam itu. Yang hitam itu kalau mau buat keren-kerenan dibaca gini aja, dilihat-lihat aja. Tapi yang Bapak Ibu perlu lihat adalah yang di bagian bawah ini. Ini yang disebut sebagai kesan. Nah, hasilnya apa? Oh, hepar. Hepar tuh hati. Bentuk pelan, ekotekstur, parasima, tampak kasar. Tidak tampak dilatasi. Oh, berarti nggak ada pelebaran pembuluh darah. Tidak tampak dilatasi vaskuler. Nggak ada pelebaran pembuluh darah. Tidak tampak metastase maupun SOL. Oh, berarti dia nggak ada kanker. Soalnya nggak ada metastase misalnya. Ini kalau Bapak Ibu sudah mengerti beberapa istilahnya. Kalau misalnya wopowi metastase, wopowi dilatasi vaskuler. Nah, itu yang Bapak Ibu cari di ChatGPT ya. Apa itu dilatasi vaskuler dan sebagainya gitu. Atau Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kesan ini. Karena kesan ini sudah kesimpulan dari semua pemeriksaan yang di atas. Kesannya ini apa sih? Koledo, kolitiasis, opo kuwi. Nah, kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu yang cari adalah ininya. Bukan yang foto ronsennya Bapak Ibu foto masukin AI. Enggak, tapi yang dilihat adalah kesan ininya. Ya, jadi apa ya koledolitiasis itu? Oh, ini ada batu empedu. Oh, berarti hasil pemeriksaan pasien ini adalah batu empedu. Oh, kalau ini susah nih dilihatnya. Kayak itu. Jadi langsung aja yang dilihat adalah bagian kesannya. Nah, itulah yang Bapak Ibu perlu searching di AI kalau bingung. Kalau yang hitam putih itu ya kalau mau dilihat-lihat buat acting-actingan aja profesional boleh lah. Gitu ya.
Sama kok, pemeriksaan radiologi itu mau dia CT scan, USG, MRI itu pasti di bagian bawah itu langsung ada kesimpulan kesan gitu. Gitu ya. Bisa dipahami enggak ini Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya? Bisa, Bu Ica. Bisa ya. Bisa, Oh, Bu. salah satu tips and trick lah ya untuk kalau ketemu sama pasien. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau belum ada atau belum kepikiran, tidak apa-apa nanti atau kapan-kapan bisa ditanyakan lagi, nggak apa-apa ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini Ini sampai siang. materinya belum di-share ya, Bu Ica? Oh, sudah toh ya? Sudah kok. Drive-nya belum di-share, Eh, Wika. Oh Belum iya ya. di-share sama Bu Sunti. Oh soalnya Belum. ini materinya kan sudah saya share ke yang kelas reguler. Saya kemarin memang minta tolong sama kelas reguler untuk bisa diuploadkan di Google Drive-nya semester 6. Coba nanti konfirmasi ya. Oh, Soalnya materinya sudah saya share dari Maret. Berarti Pak oh ya, ya, Bu Ica. Oke, Hah? baik, udah. Bu Ica. Oh iya, gimana? Bu Ica, ini Bu Ica mau cuti ya? Iya, sebenarnya sih saya sudah terhitung cuti sih April ini, cuman kemarin Bu Direktur bilangnya ya, daring dulu boleh ya? Ya sudah Bu. Semoga Sampai lancar kapan semuanya, itu, Bu Bu Ica. Ica? Sehat-sehat. Amin, amin. Matur Cutinya nuwun. sampai kapan, Bu Ica? Kalau yang saya cutinya Mei, pokoknya saya off total. Mei ya, Juni kemungkinan masih masih ada off-nya. Tapi saya masih ngajar, soalnya saya masih ngajar gitu Bu Wardah. Jadi ya kayak gitu. Oh, Bu Ivon juga ya, Bu Ica ya? Kalau Bu Iva nanti per Juli harusnya ya, Juni atau Juli kayaknya kalau Bu Iva. Maaf Bu Ica, jadi kalau konsultasi selama apa nggak bisa Hah? ya? Saya udah cuti ya. Lainnya Pokoknya kirim ke email dulu aja. Nanti mungkin saya akan bales ketika ruang ya. Tapi kalau selama April ini masih bisa lah. Nanti kalau bulan Mei mungkin yang saya agak susahnya karena HPL-nya masih Mei kan saya. nggak kekejar Pak. Kalau mau tahu pas Bu Ica lagi itu kan, Hah? saya konfirmasi orang dulu. Ah, ah. Mau tahu cuti gitu. Iya, Jadi iya karena nanti ujian TA-nya Juni toh kalau nggak salah toh ya. Sebenarnya saya cek schedule dulu ya. Ya ujian TA-nya 13 sampai 21 Juni toh ya. Ya, Bu Ica. Heeh. Nanti 2 sampai 7 Juni ujian komprehensif praktik ya. Ya Itu nggak? apa itu, Bu Ica? Apa itu? Itu ujian praktik. Jadi Anda ketemu pasien terus nanti diujikan. Ada toh di ini apa namanya di Kaldik ini saya sudah catat nih schedule saya tuh sudah ada di ini. Nah, karena awal Juni nanti sudah ada kompre praktik ya, kemudian ujian TA-nya tuh pertengahan Juni. Ya kalau bisa sebelum Mei itu Anda sudah harus mulai sering konsul harusnya ya. Aman sekali tanggal berapa? Masih 11 Yuk, April lagi. Ya, Bu. Insya Allah Bu Ica siap. Nah, semoga lancar ya penelitiannya Bapak Ibu. Bu Ica, Bu Ica Oke. itu yang programnya itu pengolahan data tuh memang wajib pakai yang itu ya Bu? SPSS ya? Ya. Wajib, wajib Bu Jakoba. Saya tuh kok tidak paham sama sekali tentang SPSS. Saya tanya ke orang-orang di mana-mana kok belum dapat informasi, pada tidak paham itu gimana ya Bu? Saya ke itu apa yang penyewaan pengetikan bla bla bla, mereka tidak paham tentang SPSS sih, saya malah buntu ini. Oh gitu. Jadi gini, Ya. pokoknya kalau untuk aplikasi penelitian itu, untuk pengolahan data bisa pakai dua. Kalau nggak SPSS pakai Stata. Tapi Stata tuh biasanya lebih ribet, Bu Jakoba. SPSS saja udah bingung toh. Nah terus gimana Iya. pengolahan datanya? Kalau saya dapat trik dari mahasiswa angkatan kemarin pakai AI, pakai ChatGPT. Hmm. Pakai ChatGPT. Jadi data apa aja yang dimasukkan misalnya. Hmm, sebentar ya, saya tak cari contohnya dulu. Ya Bu Ica. Gambarannya sebentar. Penelitian ini siapa ya?
Mm, 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 mm. Mhm. Proposal TA bukan. Oke, tidak. Nah, ini saya share screen dulu ya yang apa ada di laptop saya ya. Sudah nampak? Sudah? Sudah ya. Saya sebentar saya perbesar. Oke. Nampak ya? Nah, ini kan Ya. tugas akhir. Terus kita langsung ke hasil penelitiannya. Mana hasil penelitiannya? Nah. Sebentar. Aduh, susahnya. Nah, nih. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya bahwa di sini ada hasil pengukuran IMT ini kebetulan penelitian tentang IMT. Kalau membuat ini itu pakai Excel atau pakai Word aja bisa, jadi nggak perlu SPSS. Iya. Oke? Oke. Terus buat ini juga sama, grafik IMT pakai Word aja atau pakai Excel itu bisa. Excel, sorry kok Excel. Excel bisa, nggak perlu SPSS. Terus bagaimana apa yang mau diambil? Nah, misalnya ini ya, perbandingan IMT sebelum dan sesudah intervensi akupuntur, IPM sebelum sama sesudah. Ini juga datanya kan Bapak Ibu ambil catat sendiri, ya toh? Iya. Nanti dimasukkan dalam Excel atau Word. Dah. Nah, yang harus dimasukkan pakai SPSS itu harusnya kayak ini nih, descriptive statistic table. Untuk apa? Untuk tahu minnya rata-rata, hasil intervensi rata-ratanya apa. Nah, ini yang harus dimasukkan dalam SPSS. Nah, kalau masih bingung SPSS, masukkan dalam AI. Apa yang dimasukkan dalam AI? Nanti Bapak Ibu ngetik aja apapun, misalnya bagaimana cara buat descriptive statistic table untuk data. Datanya nanti Bapak Ibu masukkan. Sudah gitu. Terus nanti pasti dia akan keluar tabel kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu kopas di Word gitu. Contoh lagi, ini kan ada lingkar perut. Ini data Bapak Ibu yang ambil tulis. Ada perbandingan lingkar perut setelah data tulis. Data tulis sendiri. Perbedaan pre-post. Bapak Ibu ambil data, Bapak Ibu tulis, masukkan ke sini. Nah, habis ini pasti ada statistik label lagi, lingkar perut before after. Nah, ini yang Bapak Ibu masukkan dalam SPSS atau dalam AI. Jadi data tadi sebelum, ya, tabel tadi sebelum, tabel sesudah sebelum, itu Bapak Ibu kopas, masukkan ke dalam ChatGPT atau ke dalam AI, gunakan tabel di atas, gitu. Ada gambaran enggak? Ini kalau Bapak Ibu bingung ya pakai SPSS ya. Tolong yang Ada pintar, gambaran? yang muda-muda nanti aku diajarin ya. Ya, terus sama kayak gini, pengujian PET simple t-test, sampel t-test ini harus pakai SPSS. Nah, cara cara buatnya gimana kalau bingung SPSS ya tinggal di AI, tolong buatkan PET sampel t-test dengan data. Nah, tadi datanya yang di atas, data yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Oke? Ya. Jadi tulis Bapak Ibu minta apa, datanya Bapak Ibu kopaskan aja di SPSS selesai. Di SPSS atau di AI gitu ya. Ya, semoga bisa. Nah, Pintar-pintar yang muda-muda nanti aku diajarin ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Bu Ica, G. yang apa itu min tadi
Mm. sama deviasi itu harus ya itu. Tidak harus, tapi maksudnya tadi saya kasih contoh aja gitu, karena yang tercantum di TA tahun itu ada itunya gitu. Tapi yang penting kan uji normalitas data Ya, sama uji statistiknya kan. Nah, uji normalitas data tuh eh, sama sih, promnya tuh sama gitu loh. Intinya, ujikan normalitas data dari dua tabel tersebut misalnya, atau dari data berikut gitu. Gitu ya. ya. Oke. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Semoga lancar penelitiannya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Semoga apa yang kita Amin, Bu diskusikan Ica. yang hari ini bawa dampak positif dan berkat untuk kita semua ya. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Oh, terima selamat Selamat kasih. siang, Bu selamat Ica. siang, Bu Ica. Makasih, Bu Terima Ica. kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang Bu Ica, terima kasih. Makasih Bu Ica. Sehat-sehat.